Firman Tuhan hari ke-243 30 Agustus tahun 2024. Kitab Ulangan, pasal 9 ayat 6, perikop, ketidaktaatan bangsa Israel. Pada hari yang ke-243, tanggal 30 Agustus 2024, diambil dari kitab Ulangan, pasal 9 ayat yang ke-6. Dengan perikop ialah ketidaktaatan bangsa Israel. Sebagai nats atau ayat hari ini adalah demikian. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Firman Tuhan hari ini kemudian bacaan pagi diambil dari Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Kemarahan Yunus dan pengampunan Allah merupakan lanjutan dari ayat yang kemarin. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 17 sampai dengan 18. Perikop pujian bagi kebaikan Tuhan. Sebagaimana biasanya pedoman kita selama bulan Agustus adalah dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup yang dijabarkan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Selalu kita mengatakan, ingat hikmat, ingat akan uang. Begitu bernilainya hikmat itu dalam diri kita sebagai anugerah dari Allah. Demikian juga uang sangat bernilai pada manusia. Kalau tanpa uang rasanya tidak bisa menilai sesuatu atau tidak bisa menyimpan sesuatu dengan uang atau membuat nilai dari barang tertentu dengan uang. Itulah dikatakan di sini oleh pengkhotbah bahwa perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Jadi kalau kita ingat uang, ingat hikmat. Kalau kita berhikmat, kita memiliki uang. Itulah kira-kira filosofi daripada hikmat dan uang. Nah, sekarang kita melihat ingat hikmat, ingat uang itu sebagai implementasi dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau memperoleh ilmu yang sejati, harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Tapi kalau orang bodoh, dia tidak menghargai hikmat dan juga
tidak mau diajar. Itulah sebagai implementasi daripada hikmat, bahwa ilmu sejati adalah kita harus mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itulah sebagai dasar awal kalau kita mau mempunyai ilmu yang sejati, dan di dalamnya ada hikmat, anugerah dari Allah yang berada dalam batin kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ketidaktaatan bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel tidak taat pada Tuhan? Tentu ini ada semacam pemicu. Nah, Kitab Ulangan pasal 9 mengisahkan tentang ketidaktaatan Israel kepada Tuhan yang disebabkan oleh keras kepala, tegar tengkuk mereka, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, seperti ikut-ikutan menyembah berhala, dewa-dewa daripada bangsa yang didapat dalam Kanaan. Sehingga dalam penggambaran tersebut terlihat bagaimana sifat manusia yang seringkali mengabaikan perintah Tuhan, meskipun telah menerima anugerah atau berkat. Ya, seperti kita lihat bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan melalui Musa berangkat dari Mesir. Begitu banyak tantangan mereka, tapi semua dapat dibimbing dan dipelihara oleh Tuhan selama dalam perjalanan. Seperti mereka dikejar oleh Raja Firaun, berada di menghadapi laut terbelah. Tidak ada makanan, tidak ada daging, tidak ada minuman. Tuhan mengirimkan manna, mengirimkan burung puyuh, dan juga air. Mereka bisa mendapatkannya dengan baik. Sehingga di sini dikatakan tadi, ketidaktaatan Israel kepada Tuhan yang disebabkan oleh tegar tengkuk, keras kepala mereka, dan berbagai pelanggaran yang dilakukan. Kita lihat dalam penjabarannya bahwa bagaimana sifat manusia yang sering kali mengabaikan perintah Tuhan, meskipun mereka sudah mendapatkan berkat atau anugerah dan berkat dari Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 6 tertulis, "Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Jadi artinya keras kepala. Tuhan memperingatkan umatnya bahwa mereka tidak mendapatkan tanah itu karena bukan jasa-jasa mereka. Jadi walaupun mereka mendapatkan tanah, bukan karena jasa-jasa mereka, tapi karena ketidaktaatan bangsa Kanaan yang menyembah berhala. Jadi sebenarnya pilihan ini karena
Allah sudah melihat yang lebih terpuruk lagi bangsa yang didapati tersebut, bangsa Kanaan itu adalah penyembah berhala. Itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Makanya dikatakan kepada bangsa Israel, bukan karena jasa-jasamu kuberikan tanah itu kepadamu, tapi karena yang menduduki tanah itu sebelumnya adalah menyembah berhala. Maka Tuhan mengambil keputusan itu, habiskan. Dan kau bangsa Israel boleh masuk ke sana. Nah, maka tetap dengan bimbingan Tuhan. Dan Tuhan memperingatkan umatnya bahwa mereka tidak mendapatkan tanah itu karena kebenaran mereka atau jasa-jasa, melainkan karena ketidaktaatan bangsa Kanaan. Ya. Jadi sebenarnya anugerah bagi bangsa Israel, keberuntungan, karena bangsa yang ada di sana itu menyembah berhala, dan Tuhan paling tidak setuju dengan orang-orang yang menyembah berhala, maka diberikanlah itu kepada bangsa Israel. Nah, cuman kata Tuhan, bangsa Israel ini tegar tengkuk, keras kepala, ya. Ya, kita maklum memang, ya, dan mereka memang bangsa-bangsa pilihan, ya, dan dikatakan Tuhan keras kepala. Nah, kemudian kalau kita lihat sejumlah ahli Alkitab menekankan, ya, pentingnya kesadaran akan sejarah dan pengalaman iman umat Israel, ya, yang seringkali diwarnai oleh ketidaksetiaan meskipun mereka telah menerima dan menunjukkan pertobatan di waktu-waktu tertentu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa sejarah atau ahli-ahli kitab melihat, ya, menekan pentingnya kesadaran akan sejarah dan pengalaman iman umat Israel yang seringkali diwarnai oleh ketidaksetiaan, ya, meskipun mereka telah menerima atau menunjukkan pertobatan di waktu-waktu tertentu. Memang ada mereka bertobat waktu tertentu, ya, tapi berulang kembali, ya. Kita lihat perjalanan bangsa Israel 40 tahun berjalan. Kemudian karena ketidaksetiaan mereka, ya, begitu di Yerusalem mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Kita lihat benar-benar bangsa yang dibina dengan keras dan memang benar-benar terujilah mereka. Tapi apapun demikian, Allah tetap mengasihi karena Tuhan sudah menentukan bahwa Israel adalah pilihannya. Seperti dalam Yesaya 19 ayat 25 dikatakan bahwa adalah Asyur ciptaanku, kata Tuhan, Mesir umatku, dan Israel pilihanku atau pusakaku sebagai pewaris tahtnya. Dan ketiganya bangsa ini kuberkati, kata Tuhan. Maka Tuhan tetap akan menjaga Israel supaya tetap utuh. Karena dari Israel lah pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Itulah pusat Sion, Yerusalem. Pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan Tuhan sudah mengatakan, nabi-nabi yang ada hanya dari kaum Bani Israel. Tidak ada nabi dari bangsa lain. Ini dikatakan kepada Musa. Dan kualitasnya, kualitas nabi itu diharapkan sama seperti Musa. Nah, itulah begitu sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel. Dan di sini dikatakan tadi bahwa pentingnya kesadaran akan sejarah dan pengalaman iman daripada umat Israel. Jadi pengalaman sejarah berangkat dari Mesir di gunung, banyak sekali liku-likunya, itu merupakan catatan. Dan untuk menjadi tetap setia kepada Tuhan. Nah,
Hal ini menjadi pelajaran bagi setiap generasi akan perlunya komitmen dan ketekunan dalam mengikuti jalan Tuhan. Jadi ini pesan kepada generasi, ya, komitmen, ketekunan untuk mengikut jalan Tuhan, dan jangan membelakangi Tuhan, ya, dikatakan, atau jangan membangun kolam yang bocor, kata Tuhan waktu tempoh hari, ya, kita mengatakan dengan marahnya Tuhan kepada bangsa Israel. Kalian membelakang nyawa, katanya. Kemudian membangun kolam yang bocor. Nah, jadi Tuhan mengingatkan di sini bahwa perlunya ada ketekunan dan komitmen, ya, dalam mengikut Tuhan. Jadi ada komitmen, integritas yang tinggi. Kemudian tekun, ya, mengikuti Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan kita dalam pasal 9 ayat 6 itu adalah ayat ini mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak berhak atas tanah, ya, yang diberikan oleh Tuhan atau dijanjikan oleh Tuhan. Nah, hanya berdasarkan kebenaran mereka. Jadi kalau seandainya ditinjau dari kebenaran mereka, tidak berhak mereka menerima tanah karena mereka keras kepala. Nah, melainkan karena kemurahan dan kesetiaan Tuhan atas janji-janjinya kepada nenek moyang mereka. Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Janji inilah yang sudah diberikan kepada nenek moyang Israel, kepada Abraham, ya. Itu sudah dijelaskan, sehingga dengan janji itu maka kemurahan Tuhan selalu ditunjukkan kepada mereka. Kemudian ketidaktaatan yang Israel tunjukkan meskipun telah mendapatkan berkat, ya, adalah refleksi dari hati yang keras dan pengabaian terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi di sini ketidaktaatan yang Israel tunjukkan itu, meskipun telah menerima berkat, ya, itu adalah refleksi dari hati yang keras dan tegar tengkuk, ya, dan pengabaian mereka terhadap perintah Tuhan. Artinya tidak dilaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Nah, maka pernah juga ada hukuman bagi bangsa Israel. 20 tahun ke atas yang datang dari Mesir tidak boleh sampai ke tanah Kanan, kecuali dua orang, Joshua dan Kaleb. Jadi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi Israel, dan Tuhan memperhitungkan apa yang harus dilakukan kepada bangsa Israel. Hanya kadang-kadang Israel tidak taat, selalu keras kepala, dan juga adalah tegar tengkuk, katanya tadi, ya. Nah, ini ya kita memang memaklumi kenapa mereka keras kepala, karena mereka menganggap pindah dari Mesir, ya, ke tanah Kanaan dengan apa adanya, ya, tidak hanya membawa untanya segala macam, dan apa yang diharapkan di perjalanan, makan dari apa, kira-kira begitu ininya paradigma daripada mereka, ya. Namun Tuhan jauh lebih baik rencananya daripada apa yang dikatakan Israel. Maka kadang-kadang Israel, kenapa kau bawa kami ke sini? Kami lebih baik tinggal di Mesir, makan enak, gandum ini segala macam, ya. Jadi ada sebagian yang enak, ya, mungkin mereka sudah dipercaya oleh Mesir, tapi tidak pandang bulu, semua harus eksodus dari Mesir, bangsa Israel. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin di Mesir, walaupun jabatannya apa, dia harus eksodus. Nah, jadi orang-orang yang mungkin berada ini, ya, inilah yang mungkin sering keras kepala. Nah, maka
Tuhan mengatakan 20 tahun ke atas ya, yang sudah berumur 20 tahun ke atas dari Mesir tidak boleh sampai ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb. Jadi sangat jelas penyertaan Allah di dalam pasal 9 ayat 6 ini yang mengatakan bahwa jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ini peringatan ya. Dan lanjutannya memang ya, itu diberikan kepada bangsa Israel karena tidak ada pilihan lain, karena memang bangsa yang di sana adalah menyembah berhala. Tuhan paling benci melihat penyembahan berhala. Itulah firman hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi ya. Nah, bacaan pagi ini adalah sangat menarik ya. Yunus ya, ini Yunus bahasa Batak Jona. Kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 9. Nah, kemarahan Yunus dan pengampunan Allah. Dalam perikop sebelumnya ya, Yunus ya marah pada Tuhan akibat ya merubah rencana awal, di mana rencana awal Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe dan sampaikan kepada mereka bahwa kota itu akan kuhancurkan. Tapi kita lihat di dalam setelah kejadian ya, Tuhan berubah rencananya. Yunus mencoba setback kembali dia. Nah, dikatakan oleh Yunus ya, bahwa Yunus merasa marah pada Tuhan akibat merubah rencana awal yang menghancurkan ya. Nah, kemudian Yunus berdoa setelah tahap dia sudah berangkat ke kota Niniwe, tapi Niniwe bertobat, Tuhan merubah rencananya. Nah, doa Yunus seperti ini. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu bahwa engkau pasti akan berbuat begini. Artinya berbuat begini tidak akan menghancurkan Niniwe. Nah, kemudian itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Ya. Aku takut bahwa engkau Allah yang penyayang dan pengasih, ya, panjang sabar, lemah lembut, ya, dan selalu siap untuk mengubah rencana, ya, penghukuman sekarang. Ya Tuhan, biarlah aku mati saja, sebab lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi Yunus ini menyampaikan pikirannya kepada Tuhan. Jadi dia sudah tahu walaupun dia disuruh ke kota Niniwe, pasti Tuhan akan berbuat baik, tidak mungkin akan menghanguskan, pasti panjang sabar, kira-kira begitu. Nah, makanya dia menghindar. Waktu disuruh pergi, dia pergi ke Spanyol ya, lewat kapal ke Lopa. Nah, maka dia ditelan oleh ikan di dalam laut ya, sampai dia berdoa dan kemudian menyesal. Nah, akhirnya dia disuruh kedua kali oleh Tuhan berangkat ke Niniwe, sampaikan kepada mereka akan dihancurkan. Sampailah dia ke Niniwe, disampaikan itu akan dihancurkan. Nah, pada kenyataannya semua bertobat, raja juga bertobat, berkabung semua puasa, termasuk binatang semua di Niniwe itu bertobat juga. Nah, begitu dahsyatnya pertobatan itu. Nah, sehingga Tuhan berubah rencananya. Nah, karena Tuhan berubah rencananya, maka
Yunus sedikit, ya kalau dibilang sewot, ya itulah agak marah ya. Nah, tapi kita lihat di sini ya, dengan marahnya Yunus, Tuhan menjawab, engkau tak punya alasan marah bagiku. Ini kata Tuhan. Gak ada alasan kamu marah. Kenapa kamu marah? Apa alasannya? Nah, kemudian Yunus pergi ke sebelah timur kota, lalu duduk di situ. Jadi sebelah timur kota di Niniwe, dia pergi duduk di sana. Ya. Ia membuat sebuah pondok dan berteduh di dalamnya sambil menunggu apa yang akan terjadi di kota Niniwe. Dia masih berharap apa yang akan terjadi. Dia berteduh. Nah, padahal Tuhan sudah mengatakan tidak akan melanjutkan ancamannya. Nah, kemudian maka Tuhan Allah ya menumbuhkan sebuah tanaman menjalar yang memberi naungan kepada Yunus sehingga ia merasa senang. Memang Yunus senang sekali dengan tanaman itu. Jadi ada tanaman kesayangan Yunus itu waktu dia berteduh di satu pondok di sebelah timur Niniwe. Tuhan itu yang menumbuhkan tanaman itu sehingga menjalar ya, dan bisa menaungi dia berteduh ya, enak. Wow, senang sekali dia. Wah, ini karena tanaman itu kesayangannya. Tuhan juga tahu itu kesayangan Yunus apa bukan. Ya, itu bukan oleh Tuhan. Tapi besoknya ya, pada waktu subuh, Allah membuat seekor cacing ya menggerek akar tanaman itu sehingga menjadi layu. Coba, satu malam ya, sudah bertumbuh baik, rimbun, bisa menaungi Yunus, kemudian paginya dia layu ya, artinya mati, tidak jadi tumbuh. Nah, sehingga dia merasa, loh, kok tanaman kesayangan saya kok layu? Masih bertanya-tanya dalam pikirannya ya. Nah, kemudian datanglah matahari ya. Jadi Allah mendatangkan angin panas yang bertiup dari timur. Wah, ini jadi Yunus hampir pingsan karena ditimpa sinar matahari yang seakan-akan membakar kepalanya. Ia menjadi putus asa dan ingin mati saja daripada hidup. Tuh. Jadi sudah, karena tadi tanaman yang dibuat oleh Tuhan tadi sudah layu, tidak bisa lagi menaungi dia berlindung. Datanglah panas matahari, ya, menerpa kepalanya, dia kepanasan sampai hampir pingsan dia. Maka dia bilang, lebih baik saya mati, katanya. Nah, kemudian Allah berkata kepadanya, engkau tak patut menjadi begitu sedih karena tanaman itu mati. Ini diingatkan oleh Allah, kamu tidak perlu bersedih karena tanaman itu mati. Jawab Yunus, mengapa tidak? Katanya. Jadi Tuhan mengatakan kamu tidak bersedih. Kenapa tidak? Kata Yunus, sepatutnya lah aku menjadi marah sekali karena tanaman itu mati. Nah, dia marah, ya pasti marah kepada binatang, karena binatang cacing yang menggerek sehingga mati tanaman itu. Sepatutnya lah saya marah, kata. Sampai di sini kita lihat bahwa ada perdebatan. Sepatutnya aku marah karena tanaman itu mati, tapi Tuhan mengatakan, ya, engkau tak patut menjadi begitu sedih karena tanaman itu mati. Tetapi Yunus menjawab, sepatutnya saya marah sekali karena mati. Dalam perdebatan ini mungkin besok
kita lihat apa akhir daripada perdebatan Tuhan dengan Yunus. Dan bagaimana kesimpulan ini? Kita lihat besok episode berikutnya. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Ya. Mazmur 34 ayat 17 sampai 18. Ini pujian bagi kebaikan Tuhan. Nah, kalau ini Daud memang karena begitu besar, ya, perhatian Tuhan kepada Daud, mulai daripada mengalahkan Goliat, ya, dan bisa menggantikan Raja Saul, dia sebagai raja, dan kemudian dijanjikan oleh Tuhan kepadanya bahwa dari anak kandungnya sendiri akan memimpin bangsa Israel, yaitu Salomo, dan dari keturunannya lah yang akan menjadi raja segala raja di Sion, kota selamanya. Itulah Yesus Kristus. Dengan begitu banyak, ya, yang didapat oleh Daud, maka dia mengatakan di sini adalah pujian bagi kebaikan Tuhan. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-17. Bila orang saleh berseru, ya, mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menyelamatkan mereka dari segala kesesakan. Jadi dikatakan oleh bila orang saleh, orang yang jujur hatinya atau orang yang baik, ya, berseru, ya, Tuhan pasti mendengarkan dan menyelamatkan mereka dari segala kesesakan. Jadi memang kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, ya. Panggillah saya dalam kesesakan supaya kau diselamatkan, supaya kau memuji aku. Ini pernyataan Daud, kata Tuhan, ya. Jadi Daud menyampaikan seperti itu, bahwa kata Tuhan, bila kau kesesakan, panggillah aku supaya kau kuselamatkan, supaya engkau memuji aku. Nah, di sini pujian bagi kebaikan Tuhan. Bila orang saleh berseru, Tuhan akan menyelamatkan, ya, dan mendengarkan mereka dari segala kesulitan atau kesesakannya. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat 18, Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati. Ia menyelamatkan orang, ya, yang patah semangatnya. Jadi bagi orang yang letih lesu, sudah tidak berdaya, berkecil hati, tidak ada lagi harapan hidup, Tuhan dekat pada orang itu. Sepanjang orang itu tadi berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab segala keluhan-keluhan dari orang yang jujur dan taat pada Tuhan. Karena Tuhan Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi pertobatannya supaya mereka hidup. Di mana tertulis bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik? Kita lihat dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11b, ya. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenaan kepada kematian orang fasik, ya, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kesalahannya, supaya ia hidup. Maka dikatakan kepada bangsa Israel, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai umat Israel? Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Itulah merupakan anjuran daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian kesimpulan perikop hari ini, ya,
tadi adalah ketidaktaatan bangsa Israel karena keras kepala. Allah memberi negeri yang subur bukan karena jasa-jasa mereka, tetapi karena Allah ingin menghalau bangsa-bangsa Kanaan dan lain, menghilangkan orang-orang yang menyembah berhala, supaya Israel bisa menjadi melihat kejadian itu, bahwa menyembah berhala dihabiskan oleh Tuhan Allah, tapi yang setia itu dilindungi oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian pada pagi hari bahwa kemarahan Yunus dan pengampunan Tuhan. Dan di akhir cerita tadi adalah Yunus mengatakan patut dia marah karena tanaman itu mati. Tanaman yang tadinya sudah bisa melindungi dia, bisa bernaung dengan panas matahari, tetapi mati. Sehingga panas matahari itu langsung ke tubuh dia dan kepala. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan, kau tidak bersedih begitu, Yunus. Tidak pantas kau bersedih begitu. Engkau tak patut menjadi begitu sedih karena tanaman itu mati. Nah, tapi jawabnya Yunus, mengapa tidak? Katanya, mengapa tidak? Sepatutnya aku menjadi marah sekali karena tanaman itu mati, karena tidaklah melindungi saya dari sinar matahari, kira-kira begitu. Namun besok kita lihat apa akhir daripada cerita Yunus dengan Tuhan. Nah, kemudian bacaan malam tadi sudah mengatakan dari bahwa pujian bagi Allah karena kebaikan Tuhan yang selalu mendengar jeritan orang yang jujur dan yang lemah dan yang merasa sangat terbebani, yang sudah berat beban. Tuhan akan bisa menyembuhkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Ialah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.